Pertama, ma. Ma. Ketiga, ma. Keempat, ma. Kelima, ma. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aku Bisa Mandarin bersama saya Stephanie. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk mempelajari unsur-unsur dasar dalam Mandarin. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa tekan like dan subscribe dulu, lalu juga share ke teman-teman kamu biar lebih banyak orang yang bisa bahasa Mandarin. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Jadi, nada adalah salah satu unsur dasar yang penting banget dalam bahasa Mandarin. Dan kebanyakan orang merasa kesusahan saat belajar nada karena kayak kita orang Indonesia, kita bahasa Indonesia nggak ada nadanya. Kayaknya susah banget gitu untuk mengerti nada. Nah, tapi nada itu sebenarnya itu nggak susah karena kalian pasti pernah ucapin nada itu dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, nada Mandarin itu ada berapa sih? Ya sebenarnya itu ada 5. Ada 5. 4 yang utama, 1 itu yang gampang banget deh, nanti kita akan bahas. Ya, kita akan masuk ke nada nomor 1 dulu. Ya, jadi nada nomor 1 itu dipakai ketika kita coba gini deh. Kamu bayangin, kamu coba mikir dulu. Kapan kamu pakai interval tertinggi dari suara kamu waktu kamu lagi ngomong? Waktu kamu lagi ngomong ya, kapan? Kalau aku, biasanya waktu lagi nyapa orang, tapi seneng banget gitu tuh. Misalnya udah lama nih gak ketemu orang, nyapa excited dong ya. Nah, itu biasa aku tuh bakal ngomongnya kayak hai gitu. Hai, otomatis tuh agak meninggi. Nah, itu interval yang sama saat kamu ucapin nada 1 gitu ya. Jadi nada 1 itu sebenarnya datar dan tinggi. Ya, kayak hai, gitu. Ya, yang penting dia datar. Dan interval setiap orang kan beda-beda interval nada. Jadi nggak usah samain kayak aku tingginya. Yang penting datar aja. Nada 1. Kalau suara kamu rendah, yang nada 1 juga. Ya tetap nada 1 gitu. Jadi yang penting datar. Ya kayak hai, gitu. Ya itu nada 1. Nah, nada kedua. Kita nggak kena nada 2 dulu. Sekarang, tadi kan intervalnya yang tinggi ya, waktu kita ngomong biasa ya. Sekarang coba kamu pikir, kapan kamu pakai interval terendah dari suara kamu waktu kamu lagi ngomong biasa? Kalau aku, biasanya waktu lagi mikir. Waktu kamu kayak, gitu. Nah, waktu kamu kayak gitu, kamu bakal berasa sini kamu tuh geter. Coba. Nah, sini kan geter kan. Nah, itu tuh nada ketiga. Ya, jadi tadi nada 1 tuh yang tinggi, ya, yang rendah yang pakai suara sini itu nada ketiga. Nada ketiga ya. Itu sebenarnya udah nada ketiga dalam bahasa Mandarin. Kalau kamu mungkin dulu pernah belajar, kamu mungkin pernah lihat simbol-simbol nadanya ya. Nah, berarti kan bentuknya checklist gitu kan. Nah, sebenarnya nadanya tuh bukannya gitu, bukan ya. Dia itu biasa kalau orang native itu cuma ngomong tuh di titik paling rendahnya. Makanya aku bilang kayak suara itu sebenarnya udah nada ketiga. Terus kenapa kayak gitu bentuknya? Ya memang kalau kamu ngomong full mungkin pernah denger orang yang ngomongnya tuh lumayan panjang kayak agak nyongkel gitu ya. Nah, tapi nada 3 kalau dibaca full itu juga sebenarnya gak ada naik-naiknya. Ini kamu perhatiin ya. Kalau fullnya tuh sebenarnya seperti itu. Jadi kurvanya tuh sebenarnya tuh bukan checklist, bukan turun naik, bukan, tapi gitu. Jadi dia tuh terendah aja di bawah. Nah, biasanya kalau orang native tuh ngomong tuh cuma setengah. Dia nggak ngomong full karena terlalu panjang kan. Jadi mereka cuma ngomong yang di bawahnya itu doang. Seperti itu ya. Nah, itu nada ketiga. Terus kita sekarang ke nada kedua. Dan nada kedua itu kamu bayangkan dari bentuknya itu dia itu naik ke atas gitu ya. Kamu bayangkan kapan nih nada kamu tuh naik gitu. Waktu kapan kamu pakai nada itu? Sebenarnya kita sering pakai nada itu.
waktu kita bertanya-tanya, heran gitu. Ya misalnya kita nggak ngerti nih sama sesuatu hal gitu, terus kita kayak nanya kayak, hah? Hah? Nah, hah? Hah? Nah, itu kan naik ya, itu udah nada kedua. A, gitu. Ya kayak nanya, hah? A, percis sama. Ya, itu nada kedua. Jadi beda, nada 2 sama nada 3 itu beda. Banyak yang susah bedain nada kedua sama nada ketiga, karena kan akhir-akhirnya naik juga kan. Tapi ingat seperti yang aku bilang tadi, nada ketiga tuh sebenarnya nggak naik. Yang naik itu nada 2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nada keempat. Nada keempat, aku yakin ini gampang banget. Kalian pasti langsung bisa asal ingat trik ini. Yang kalian bayangin, kalau kamu dipukul orang atau kamu jatuh, kamu teriaknya kayak gimana? A, gitu kan? A. Jadi langsung hantam ke bawah. A. Gitu. Ya, dan hantamnya tuh bener-bener hantam ya, dari tinggi. Jadi kalau dalam interval itu, dari fabel interval ini bener-bener dari tinggi ke rendah. A. Jangan nanggung-nanggung, jangan cuma A gitu. Ya itu bukan nada 4. Harus A. Kamu harus bayangin kamu dipukul atau kamu jatuh gitu ya. Jadi itu adalah nada keempat. Nah, gampang banget kan sebenarnya, nada-nada itu sering kamu temuin waktu kita lagi ngomong sehari-hari. Nah, yang kelima itu apa sih? Yang kelima mungkin kalian jarang dengar ada nada kelima ya, tapi Mandarin ada 5 nada. Yang terakhir ini cuma nada yang pelengkapnya gitu, namanya nada netral. Apa itu nada netral? Nada netral itu sebenarnya artinya itu kayak ya hampir gak ada nada, dia tuh singkat dan cepat. Singkat dan cepat. Misalnya MA ya, cuma ma, gak ada nadanya, ma gitu. Ya, jadi kalau kita ucapin 5 nada sekaligus 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama ma, ketiga ma, keempat ma, kelima ma. Seperti itu sih untuk nada. Dan nada ini, tapi meskipun ini dasar, tapi nada itu sangat penting ya, karena kalau kamu salah nada artinya bisa beda gitu ya. Misalkan saya bacakan satu kalimat ini ya, semuanya pakai MA tapi nadanya beda-beda ya, maka ini bisa menjadi sebuah apa ya, ini tuh bisa menjadi satu keseluruhan gitu, jadi satu kalimat ya. Mama, 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 mama itu mama, ma itu marahin, ma kuda ya. Coba bayangin kalau kamu kebalik-balik, mungkin artinya jadi gak dapet kayak gitu. Dan kalau kamu gak ada nada, kamu coba bilang mama, mama, itu gak ada yang ngerti. Makanya nada itu penting ya. Contoh satu lagi, lihat ya di bawah ini ya. Ini pelafalannya mirip banget. Coba dengerin ya. Si, shi, si, shi, 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 si, shi, si, shi, si, shi, si. Bayangin kalau kamu nggak pakai nada, itu kedengerannya nggak tahu apaan gitu. Sedangkan kalau pakai nada, itu ketahuan itu apa. Nah, jadi sebenarnya simpel banget kan nadanya. Semua udah pasti pernah kamu dengar dalam bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa kamu tetap harus latihan ya di rumah. Coba ngomong gitu, diucapin keluar suara, baru kamu bisa dengar nadanya benar atau salah. Ya. Dan ada trik juga caranya pas kamu belajar nada. Coba kamu waktu ngomong, kamu rekam, terus kamu denger lagi. Kadang karena pas kita ngomong mungkin nggak nyadar gitu, ternyata nadanya salah. Tapi kalau kamu rekam, kamu bisa denger ulang. Oh, ternyata saya salah nih. Ya, seperti itu cara latihannya. Oke, videonya sampai sini dulu. Semangat! Dan jangan lupa tekan like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang bisa bahasa Mandarin. Dan kalau kalian punya ide lain lagi untuk video-video kita ke depannya, komen ya di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku bisa, kamu bisa.